Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pinangki yang merupakan materi mengenai posisi administrasi keuangan serta melakukan interview dengan PT Otomotif Sejahtera. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandra Fiona dengan NIM 6424130. Di sini ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Wahina Putri dengan NIM 642410906. Perkenalkan, nama saya Sarah Aulia dengan NIM 642411749. Perkenalkan, nama saya Aulia Febrianti dengan NIM 642415251. Perkenalkan, nama saya Anus Awana Putriani dengan NIM 6441451. Enjoy the video. Halo semuanya, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Job Desk Jabatan Administrasi Keuangan dengan melakukan studi kasus pada PT Otomotif Sejahtera. Pertama-tama, apa itu administrasi keuangan? Administrasi keuangan merupakan kegiatan mengatur, mencatat, dan mengawasi setiap transaksi keuangan agar tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, laporan keuangan adalah hasil dari pencatatan tersebut yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dan membantu manajemen untuk mengambil keputusan. Nah, PT Otomotif Sejahtera sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa otomotif dan penjualan suku cadang kendaraan, khususnya ban dan servis perawatan kendaraan. Nah, dalam penelitian ini, narasumber kami yang adalah Ibu Sri Wahyuni selaku staf bagian administrasi keuangan di PT Otomotif Sejahtera. Beliau bertanggung jawab dalam pengelolaan transaksi penjualan, pembukaan surat penawaran, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, serta pengagilan piutang pada pelanggan. Adapun spesifikasi jabatan administrasi keuangan mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama kualifikasi pendidikan, yaitu lulusan sarjana di bidang akuntansi, keuangan atau administrasi bisnis. Juga sertifikasi seperti Certified Bookkeeper atau CB itu menjadi nilai tambahan. Lalu yang kedua ada keahlian teknis, yaitu mampu mengoperasikan software akuntansi seperti SAP atau QuickBooks. Nah, mahir menggunakan Microsoft Excel, terus juga memahami kemampuan dan penyusunan laporan keuangan, serta memiliki kemampuan analisis data dan pengetahuan regulasi keuangan. Dan terakhir adalah ada keahlian non-teknis atau soft skill. Nah, itu tuh antara lain teliti, berintegritas, mampu berkomunikasi dengan baik, mengolah waktu, menyelesaikan masalah, dan kerjasama dalam tim. Nah, melalui pembahasan ini, kami ingin menunjukkan bagaimana peranan administrasi keuangan dijalankan secara nyata dalam mendukung kelancaran arus kas perusahaan. Yuk disimak kelanjutannya. Baik, selanjutnya saya akan menguraikan tugas dan tanggung jawab pada jabatan administrasi keuangan. Uraian ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, sehingga memberikan deskripsi faktual mengenai pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan dalam praktik pada perusahaan objek penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni selaku staf administrasi keuangan, beliau menjalankan peran yang cukup strategis dalam mendukung kelancaran aktivitas keuangan perusahaan. Tanggung jawab yang beliau emban mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, beliau melakukan pemasaran dan penjualan ban kepada pelanggan maupun rekan perusahaan, mulai dari komunikasi penawaran, penyusunan dokumen penjualan, hingga pencatatan transaksi sebagai bagian dari pendapatan perusahaan. Yang kedua, beliau bertanggung jawab atas pengelolaan surat menyurat terkait penawaran jasa servis kendaraan yang meliputi penyusunan, pengiriman, pencatatan, hingga pengarsipan dokumen sebagai bukti administrasi dan dasar transaksi apabila terjadi kerjasama. Yang ketiga, beliau menjalankan fungsi pengendalian piutang dengan melakukan pemantauan dan penagihan kepada mitra usaha agar pembayaran dilakukan tepat waktu sebagai usaha menjaga kelancaran arus kas perusahaan. Nah, melalui pelaksanaan ketiga tanggung jawab ini, Ibu Sri Wahyuni tidak hanya terlibat dalam pencatatan administrasi, tetapi juga berperan dalam memastikan stabilitas keuangan perusahaan melalui pemasukan yang teratur dan pengelolaan dokumen yang tertib. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai tugas dan tanggung jawab bagian administrasi keuangan. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil temuan lapangan di PT Otomotif Sejahtera terkait prosedur pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan keuangan.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, proses administrasi keuangan perusahaan ini berjalan sistematis dan berjenjang melalui 3 tahap utama, yaitu pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan. Setiap transaksi, baik pemasukan dari penjualan maupun pengeluaran operasional, dicatat secara rinci, diverifikasi, lalu diarsipkan untuk mencegah kesalahan dan memudahkan pelacakan data. Dokumen seperti nota faktur, faktur pembelian, dan bukti pembayaran disusun dengan rapi agar mudah diakses saat audit atau evaluasi manajemen. Laporan keuangan yang dibuat secara berkala dan terkoordinasi antar bagian menjadi dasar penting bagi manajemen dalam mengambil keputusan finansial, sekaligus wujud transparansi dan akuntabilitas di PT atau Fit Sejahtera. Oke, kita akan membahas faktor pendukung dan penghambat administrasi keuangan dari PT Autofit Sejahtera. Faktor pendukungnya antara lain yaitu ada pengelolaan keuangan, terus ada strategi peningkatan penjualan, seperti melakukan promosi yang dilakukan oleh PT Autofit Sejahtera, yaitu seperti membuat spanduk dan brosur yang ditempel di depan bengkel, membuat promo diskon, dan memberikan hadiah beberapa souvenir seperti payung ataupun kaos. Dan yang ketiga ada menarik minat pelanggan baru. Jika promosinya hasil, maka pelanggan akan tertarik. Dan yang keempat ada efek lanjutan dari promosi dan layanan gratis. Oke, jadi berdasarkan wawancara yang kami lakukan oleh Ibu Sri Wahyuni dari PT Autofit Sejahtera, faktor penghambatnya antara lain ada keterlambatan penyampaian laporan keuangan dari bagian lain seperti penjualan atau pembelian. Dan yang kedua ada keterlambatan pembayaran dari pihak rekanan. Hal ini menyebabkan dana yang harus diterima berdasarkan jatuh tempo menjadi tertunda, sehingga administrasi keuangan perlu menyusun atau menyesuaikan kembali perencanaan kas. Dan yang ketiga ada penumpukan faktur biaya apabila tidak segera diproses. Kendala-kendala tersebut menuntut adanya kedisiplinan dan koordinasi lebih baik antar staf agar proses administrasi keuangan berjalan dengan efektif. Baik, materi selanjutnya yaitu ada strategi dan upaya penyelesaian. Administrasi keuangan PT Autofit Sejahtera menerapkan beberapa strategi untuk menjaga keefisien dan ketertiban administrasi keuangan. Yang pertama ada meningkatkan kedisiplinan dan pengelolaan faktur biaya data keuangan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan dokumentasi. Yang kedua, ada pengendalian piutang dan penagihan kepada rekan secara rutin, bertujuan mempercepat penerimaan kas. Yang ketiga, yaitu ada penerapan sistem administrasi berbasis data integrasi. Itu bisa mengurangi kesalahan pencatatan dan mendukung transparansi data. Demikian pelaksanaan pencatatan pengarsipan, pengendalian piutang, serta penerapan strategi penyelesaian hambatan administrasi keuangan berperan langsung dalam menjaga kelancaran arus kas perusahaan. Nah, dari pembahasan yang sudah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan memiliki peranan penting dalam menjaga kelancaran arus kas perusahaan. Nah, melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib, perusahaan dapat mengatur setiap transaksi dengan lebih efisien dan transparan. Sebagai contoh penerapan nyata di lapangan, kami telah melakukan wawancara bersama Ibu Sri Wahyuni selaku staf administrasi keuangan di PT Autofit Sejahtera, yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tugas serta tanggung jawab beliau dalam menjalankan kegiatan administrasi keuangan sehari-hari. Berikut ini kami tampilkan cuplikan singkat dari kegiatan wawancara yang bersama narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Iya. pagi dengan Ibu Wahyuni. Iya, bisa dibantu? Kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kaliabang ingin melakukan sesi interview mengenai job yang Ibu lakukan saat ini. Iya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandra Fiona dan saya tidak sendiri. Di sini ada rekan-rekan saya. Oke, baik. Jika Ibu sudah siap, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Iya, boleh.
Terima kasih Ya, Ibu atas kesempatan dan waktunya. Maaf kalau bila kami mengganggu waktu Ibu yang sedang bekerja saat ini. nggak apa-apa, sama-sama lah. Terima kasih Sukses sekali ya, lagi. selamat belajar. Mudah-mudahan dapat ilmunya. Ya, Semoga ya, informasi yang Ibu sampaikan bisa kami terapkan di masa yang akan datang. ya, Dan sama-sama. semoga PT Autopi Sejahtera makin maju ke depannya. Ya, amin, makasih. Terima kasih sekali lagi Bu. Yo, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. salam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya. Terima kasih Ibu. Ya. Semoga apa yang kami informasikan dapat bermanfaat bagi audiens sama ini.